Oke pemirsa, kembali lagi bersama channel saya Miji Teknik. Dalam video saya kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman tentang bagaimana cara menjaga agar dinamo mesin cuci kita itu tahan lama atau bisa lebih awet, jadi tidak cepat rusak. Jadi ini saya buat video ini adalah menurut pengalaman saya. Seperti ini saya cara mengeceknya agar mesin cuci dinamo kita itu tahan lama dan awet, baik itu dinamo pengering atau dinamo pencuci. Jadi caranya adalah sangat simpel dan sederhana sekali. Pertama, kita buka dulu bagian belakang mesinnya. Kalau ada baut, buka bautnya. Ini mesin cuci merek beda-beda, kalau dia beda merek beda lubang belakang mesinnya ini. Oke, nah sekarang kita harus fokus dulu ke bagian mesin. Kita harus fokus dulu ke bagian dinamo. Misalnya pada pengering ini yang sering rusak, ini pada pengering yang sering rusak. Nah, kita fokus dulu seperti ini. Oke, nah dalam kondisi seperti ini kita lihat ini masih baru ya, kalau dia pencuci masih bawaan. Nah, posisi seperti ini kita hidupkan mesin cucinya, kita cokkan. Ini saya cokkan mesin cucinya dulu. Nah, kemudian kita masukkan, kita coba mengeringkan pakaian basah. Jadi kita siapkan dulu pakaian basah. Oke, jadi kita siapkan pakaian basah ini seperti ini. Jadi seolah-olah kita ini akan mengeringkan. Jadi kita ini akan mengeringkan. Ini kita masukkan langsung pakaian basah ini. Oke, setelah kita pastikan sudah rata, kita tutup. Lalu kita lihat dengan fokus, perhatikan di antara pengeringnya itu bahwasanya tidak ada air yang merembes. Kalau ini tadi dari atas ini tadi kerannya dibuka, ini mengalir dari sini. Oke, nah kita bisa perhatikan atau kita center lagi. Jadi di bagian sininya, di bagian sini ini pastikan tidak ada air yang menetes atau merembes, karena setetes saja dia sangat berpengaruh. Kita hidupkan, kita lihat. Oke, jadi kita hanya fokus melihat ini saja. Misalnya entah sebulan sekali atau seminggu sekali kita bisa perhatikan. Jadi biasanya itu kena pada karet seal kalau dia menetes. Jadi kalau sudah air menetes walaupun setetes, itu akan masuk ke lubang dinamo dan akan menyebabkan dia rusak. Paling 5 kali pakai sudah jim, atau 2 kali pakai sudah jim. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Kalaupun tidak bisa, kalau setiap hari ya tidak mungkin juga, atau sebulan sekali. Jangan sampai dia karetnya itu sudah menipis di atas, karet sealnya sudah menipis, kita lupa, jadi merembes sedikit demi sedikit. Jadi airnya itu akan mengenai dinamonya. Nah, ini kan airnya keluar dari selang. Itu airnya keluar dari selangnya, jadi tidak ada yang menetes. Karena ini masih baru diganti dinamonya dan sealnya pun baru diganti.
Jadi untuk pengering seperti itu, untuk pencuci pun juga seperti itu. Jadi diisi air diisi, dilakukan penggilingan seperti biasa, atau pada saat mencuci ini dibuka saja, tapi pada saat dibuka harus dijaga juga keamanannya, jangan hindari dari jangkauan anak-anak, karena kalau untuk pegang nanti bisa ada kabel yang bocor, dia menyetrum, atau ini bisa tergiling, jangan dipegang. Jadi kalau membuka di belakangnya ini harus betul-betul diawasi untuk yang jangan sampai dia terkena main anak-anak, jangan sampai dimainkan anak-anak. Jadi di sini kita lihat di sini. Nah, ini kalau digiling pastikan tidak ada air yang menetes di bagian ini, gerbok ini, beltingnya. Nah, karena kalau dia sudah menetes, maka otomatis akan merembes ke dinamo pencuci, pencucinya. Nah, biasanya itu banyak macam tetesan air. Ada yang dari tengah sini, kemudian ada yang dari pinggir-pinggirnya, ada yang langsung dari belting, di balik belting ini mengantar ke mesin pencucinya. Oke, jadi hanya sesimpel ini saja untuk menjaga agar dinamo pencuci dan pengering kita itu tetap awet dan tahan lama. Jadi insya Allah dia kalau tidak terkena air, dinamo itu pasti tahan lama, asalkan pemakaiannya sewajarnya, karena itu sudah pengalaman saya pribadi. Oke, jadi seperti itu, sesimpel itu untuk menjaga agar dinamo kita tetap tahan lama, itu pengalaman pribadi saya. Kemudian di sini kapasitornya ini pun harus kita perhatikan. Nah, ini namanya kapasitor. Ini harus kita perhatikan ukurannya. Kalau misalnya dia melemah, kita bisa ganti menjadi 12 yang paling besar, atau dia 10 untuk pencuci dan 5 untuk pengering, atau 6. Ini 10 dan 4. Jadi paling maksimal itu 12 sama 5. Kalau 6 dia ukuran besar, 9 kilo, 8 kilo setengah. Nah, kemudian setelah kita perhatikan di sini tidak ada kebocoran, ini tidak ada merembes. Nah, seperti ini tidak ada air yang merembes, harus kita betul-betul perhatikan semua. Kemudian di pencucinya juga tidak ada. Nah, kemudian biasanya kalau untuk mengeringkan ini jangan pala ditekan kali pakaiannya. Nah, misalnya ini pakaian ini jangan pala ditekan kali, ini ada tutupnya, tapi dia tidak ada tutup lagi, hilang. Ini jangan, kebanyakan ada orang yang mengeringkan itu ditekan-tekan seperti ini, itu jangan terlalu ditekan-tekan seperti itu. Untuk meratakan itu diratakan saja pakaiannya, jangan ditekan-tekan, karena dia akan mempengaruhi karet sealnya yang di atas dinamo tadi. Dia bisa nanti dia longgar dan bisa koyak, kalau koyak udah fatal. Nah, jadi jangan ditekan-tekan seperti ini. Kemudian untuk pencucinya pun dia, kalau untuk pakaian itu harus tenggelam pakaiannya, jangan air itu tidak menenggelamkan pakaian. Artinya dia tinggi air sama dengan batas banyaknya pakaian. Jadi pakaian itu harus betul-betul, air itu harus betul-betul di atas pakaian itu semua. Nah, setelah itu barulah kita angkat. Seperti itu saja untuk menjaga agar mesin cuci kita tetap awet. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, karena ini hanya pengalaman pribadi saya
boleh dipraktekkan ya, boleh menurut pendapat yang lain mungkin berbeda-beda, tapi ini hanya menurut pengalaman saya pribadi, dinamonya terjaga dan awet. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.